yang namanya lulusan SD. Manajer hotel lulusan SD. Ya apa ceritanya? Kan sih lulusan SMP. Nggak peduli Doktif itu. Gitu. Masalahnya yang ini nih Nepos ini udah lulusan SD apa SMP, tapi kelakuannya Allahu Akbar, bener-bener deh nggak sadar diri banget, nggak berpendidikan sama sekali gitu. Jadi makanya Doti males, kenapa? Karena nggak level guys, nggak level. Jadi masa sih Doti ngeladenin anak TK yang lagi tantrum, ngapain diketawain aja, ngapain diladenin gitu. Si Gio lagi dicariin. Lagi nyariin ngapain? Nepos, ngapain nyariin Dokti? Nggak ada kerjaan ya berarti dia ya? Emang dia bukan pengusaha, beda. Pengusaha asli itu kelakuannya nggak kayak dia guys. Ya pengusaha asli itu pasti sibuk, nggak sibuk bikin VT. Kalau dia mah sibuk bikin VT, sibuk pamerin rumahnya yang pinjaman itu, tanahnya yang nggak akan bisa dia buktikan kepemilikannya. Karena emang bukan miliknya Nepos. Udah, kalian ini masih percaya aja sih dikasih flexing seolah-olah kayak kremesnya dia, seolah-olah kayak rumahnya dia. Fix 1000% itu bukan rumah dia guys. Omongannya Dotif kapan sih meleset? Omongannya Dotif ini fakta. Itu bukan rumah dia, itu bukan tanah dia. Ya, itu bukan tanahnya Nepos, bukan rumahnya Nepos. Itu semua adalah titipan. Ya, oke? Go, semangat, ju to the doll, lanjutkan duitnya ya, duit pendapatan ju to the doll, Nepos lanjutkan ju to the doll ya, rusakkan generasi bangsa dengan ju to the doll ya, lanjutkan pencarian mata pencarian kamu, ju to the doll. Kalau Tempo bersalah, laporkan Tempo. Kenapa kau tidak berani melaporkan Tempo? Karena itu adalah fakta bahwa suami Nepos terlibat dalam ju to the doll. Ya, oke, ya udah dijawab ya. Iya dong. Jangan diladenin katanya. Kasusin, kenapa dikasusin aja Doktifnya? Kan memang suaminya Nepos emang terindikasi kuat banget terkait dengan ju to the doll gitu. Kalau mau kasusin majalah Tempo. Nggak berani guys, nggak berani nih. Potong nih telinganya Doktif nih kalau dia berani kasusin majalah Tempo. Majalah Tempo itu nggak pernah ngasih berita hoax, itu fakta. Iya, dah. Kalian jangan percaya sama Doktif, percaya hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, oke. Oke ya. Sama-sama burung. Kamu juga ya burung, dilancarkan usahanya. Amin ya Rob. Habis dia namanya burung sih. Night cream, Ibu Hebring night cream besok sayang ya. Besok Doktif ambiarin night cream di jam 11. Pokoknya besok tunggu aja. Semua produknya Doktif, tapi hanya produknya Doktif ya, karena bukan Mega Live Showcase. Jadi hanya produknya Doktif, dan Doktif ambiarin produk barunya Doktif di harga khusus, harga launching. Ya, khusus harga launching besok. Terus apa lagi? Dok sudah nonton videonya tapi pakai nama Sarno. Ini nggak berani pakai nama asli kan? Nggak berani, ya kan? Nggak berani. Diplesetin. Siapa itu Sarno gitu ya? Nggak berani karena dia tahu dia sudah dilaporin sama Doktif. Sebentar lagi dia pusing dengan sendirinya ya. Jadi sudahlah. Jadi Doktif udah nggak mau ngebahas dia lagi karena nanti biar Allah yang menjawab perbuatan mereka semua. Golongan munafik akan bersatu. Ya, golongan orang munafikun akan bersatu dengan sesama orang munafik. Geng tikus akan bersatu sama seperti Kim. Ya, Doktif pastikan Kim ini orangnya sangat manipulatif. Ya, dia nemplok ke sana ke sini, yang ada duitnya dia templokin. Ya, tapi sekarang Doktif juga punya bukti-buktinya bagaimana dia memutar-balikan fakta. Tapi kan mereka emang geng tikus itu kan memang tukang membolak-balikan fakta. Dibilang Doktif yang meres, padahal mereka yang pengen nyuap. Udah jelas-jelas bukti suapannya ada, tapi nggak terekspos di media karena Doktif nggak pernah punya jasa mujair. Beda sama si Ratu Flexing, sama si Raja Flexing. Mereka berdua punya jasa peternakan mujair. Gitu, mereka keluar duitnya, wih, gitu kan? Gitu, duitnya untuk membayar mujair tuh nggak berseri karena mereka ingin menggiring. Kalian nonton Superman deh. Film Superman guys, itu jelas banget. Di film Superman itu ada para monyet-monyet yang bikin penggiringan opini. Persis banget.
Persis banget kayak ternaknya si Mujair. Tapi kalau ternaknya Mujair kan manusia. Kalau di film Superman itu digantikan dengan monyet. Gitu lah. Itu persis. Jadi seolah-olah kayak, Superman itu adalah ingin menghancurkan orang di muka bumi gitu. Gitu. Udahlah pokoknya persis banget tuh, nonton aja film Superman kayak monyet-monyet gitu. Itu kelakuannya. Oke? Semua lihat ini kayak Amelia, kayak begitu-begitu. Iya kan? Wih, bagus banget loh mujair-mujairnya. Bisa diajakin nggak teman-temannya di sini? Bisa nggak? Kenapa sih kok harus kalian menyerang Doktif, harus rombongan? Kenapa sih? Gitu. Kenapa sih kok nyerang-nyerang harus rombongan, nggak bisa ya? Ngenain Doktif 20M nggak bisa ya? Nggak akan pernah bisa. Gitu. Love you too, Viviet. Aduh. Tapi kalau ada harganya, Sal, nih Doktif ajarin ya supaya otak kamu nyampe, ya kan? Karena otak kamu nggak akan nyampe, ya. Kalau emang produknya approve, produknya itu bagus, nggak overclaim, ya. Terus pengen ngajakin Doktif kerjasama nih, misal nih kayak G2G, produknya kan semuanya bagus tuh, nggak overclaim. Ngajakin Doktif kerjasama jadi BA dibayar 50 miliar gimana? Kalau jadi kamu tolak, Sal? Kamu tolak nggak, Sal? Endorse? Kamu tolak nggak, Sal? Mikir otaknya. Terus artis-artis yang di endorse tuh gimana dong? Kenapa kamu nggak serang tuh? Emang produknya bagus, terus kenapa? Jangan ngiri. Kalau emang bisa ada yang mau endorse Doktif dengan puluhan miliar, kenapa kamu yang panas? Kenapa para mujair panas? Terserah mereka dong, brand-brandnya mau endorse Doktif. Kenapa kalian yang panas? Kecian, gak ada kerjaan ya? Nggak dapet ya, dapetnya dari duit receh, mujair kecian. Kalau Doktif mah brand-brandnya, kalau emang Doktif jatuhin, kenapa nggak ada yang nuntut Doktif? Tutut dong Doktif, tutut. Nggak bisa ya, karena emang nggak akan pernah bisa, tahu. Thank you Naruni, semangat. Mujair siapa sih? Ya Allah, Mujair itu orang-orang yang digunakan, namanya ada agensi bujer namanya Mujair ya. Mereka itu dibayar oleh para raja dan ratu flexing, para owner, para mafioso skincare itu guys. Untuk apa? Untuk menyerang kredibilitas daripada Doktif, memutarbalikkan fakta. Pokoknya sekarang cerita kabeh, tapi mereka melaporkan Doktif nggak bisa. Jadi karena melaporkan Doktif nggak bisa, buktinya apa yang di Medan? Ya, untuk Kasat Reskrim, siapa namanya Kasat Reskrim yang di Medan? Ya, Doktif nggak kenal Kasat Reskrim Medan. Doktif taunya sama Kapolres Medan, Bang Gideon. Doktif yakin Bang Gideon, ini kasusnya Doktif kan jadi tersangka di Medan, Polres Medan, Bang Gideon. Bang Gideon, Doktif yakin Bang Gideon nggak ngerti apa-apa soal ini. Sama seperti Pak Haryo Kapolres Palembang. Ya, Pak Haryo ini sebagai Kapolres Palembang tegak lurus. Ya, Pak Listio Sigit Prabowo ini Pak, salah satu anak buah Bapak ya, yang sangat tegak lurus itu adalah Pak Haryo Kapolres Palembang. Beliau mungkin adalah satu-satunya Kapolres yang berani melawan Suneo. Karena beliau melihat fakta yang sebenarnya. Ya, padahal beliau mengenal seorang Suneo. Tapi beliau melihat fakta yang sebenarnya. Ya, gitu. Dan sekarang Doktif mau berkenalan dengan Bang Gideon. Pak Gideon sebagai Kapolres Medan. Pak Gideon, Doktif menduga ada anak buah oknum-oknum di Polres Medan yang melakukan apa sih istilahnya, ada kesalahan prosedur dalam menetapkan Doktif sebagai tersangka. Ya, jadi Pak Gideon, Doktif mohon atensi kepada anak buahnya ini, apakah sudah menjalankan sesuai dengan aturannya, Pak Gideon. Ya, karena sesuai dengan kemarin kita gelar perkara khusus di Mabes. Ya, itu banyak prosedur langkah-langkah yang dilewati oleh penyidik di Medan. Makanya sampai sekarang statusnya Doktif hanya sebagai tersangka, tapi nggak bisa naik. Ada apa? Kenapa? Karena memang pada saat di gelar perkara khusus, seorang bokir mengakui bahwa dirinya memang seorang
Tiper. Ya, itu juga sempat kita agak tersenyum, simpul sih sebenarnya. Jadi Anda mengakui loh di depan kita semua bahwa Anda adalah seorang just tipper yang memasukkan barang-barang skincare dari Thailand ke Medan melalui Bandara Kuala Namu dan disita oleh Bea Cukai Kuala Namu. Ya, jadi untuk penyidik silakan datangi itu Bea Cukai Kuala Namu. Betul nggak yang Dotif omongin? Ya, jadi sebelum menetapkan tersangka, tolong ya penyidik ini benar-benar belajar kasusnya. Jangan sampai ada dugaan titipan. Ya, kenapa? Karena Nepos ini kan maklar, Markus, ya kan, sampai berangkat ke Medan berusaha untuk mengintimidasi dugaannya. Ya, jadi sekarang dokter bilang untuk Bapak Gideon sebagai Kapolres Medan, Pak, Bapak dokter mohon untuk mengawasi nih atensi anak buahnya, jangan sampai merasa terintimidasi oleh Nepos. Ya, tetap tegak lurus Pak. Ya, kalau memang dokter salah silahkan dokter siap. Tapi kalau dokter benar jangan malu. Ya, jangan malu untuk menyelesaikan kasus ini, dihentikan. Jangan malu. Kan Bapak itu sebagai aparatur negara itu harus lurus Pak, nggak bisa dibayar. Ya kan? Dokter yakin Pak Gideon pun nggak ngerti apa-apa ini. Tapi kalau nanti Pak Gideon tahu sama seperti kasusnya Pak Haryo, Kapolres Palembang, nah silakan Pak dilihat dengan mata dan hati Pak Gideon. Ya, karena fakta dan data terpampang dengan jelas bahwa seorang bokir memasukkan barang-barang yang terindikasi mengandung merkuri ke Indonesia dan itu jelas melawan aturan Badan POM. Gitu. Oke guys ya, ini dokter juga sekalian mau persiapan pulang, dokter lagi nggak sholat. Oke, dokter pamit. Besok ya guys ya kita ketemu launching ini di atas harganya diskon di atas 50% hanya untuk launching. Oke, semua produknya dokter ambiarin dari yang udah dibawa ke sana. Dak besok ambian Derma Pro sama Derma nggak bisa sayang. Itu gimana ceritanya itu? Derma Pro sama itu harus disubsidi silang itu sama produk yang lain. Nanti ya dokter coba nanya. Si Ica kapan sih datang manajernya itu? Kenapa? Sebelum diambiarin kita harus diskusi dulu supaya bisa ngambiarin Derma Pro sama Mepro. Nanti Gini ya guys ya, dokter kasih tahu ya, pabriknya itu sudah ngasih harga tinggi ke dokter, ya kan? Terus belum dipotong sama biaya TikTok. Pajak ya, jadi kalau dokter mau ngambiarin itu harus disubsidi sama produk dokter yang lain. Kalau enggak boncos guys, boncos gitu. Jadi kita lihat ya, bisa nggak sih itu Derma Pro? Coba tanyain si Ica, Derma Pro sama Mepro tuh bisa nggak sih ya jangan terlalu ambiar juga kali ya. Cuman pokoknya disubsidi aja kali ya. Kita subsidi silang sama produknya dokter. Jadi yang ambiar produknya dokter, subsidi ke produk itu, ke Derma Pro sama Mepro. Iya. Gitu ya. Oke. Tuh iya, kalian maunya bisa, mau dokter maunya bisa. Ya sama kita juga. Tapi kan kemarin tuh boncos. Jadi pada saat itu dokter nombok ya sekitar 15.000 gitu. Itu beneran loh, bener. Itu bener setelah dihitung dokter nombok 15.000, dokter nombokin. Tapi kan ya udahlah nggak apa-apa, Allah ganti rezekinya yang lain gitu, nggak apa-apa. Tapi jangan terus menerus lah, bapak terus menerus lah terus lah tutup lah, gitu ya. Lagi, dok update. Dok, cara ngatasin dermatitis perioral atau DPO. Ngatasin DPO back to basic skincare. Back to basic skincare itu adalah facial wash, sunscreen, moisturizer dan sunscreen. Kalau dokter, karena dokter ngomong begitu karena sunscreennya dokter sudah ada moisturizer. Tapi kalian bisa menggunakan brand apapun, dari merek apapun ya, asal kembali ke basic skincare. Basic skincare apa? Facial wash, moisturizer, dan sunscreen. That's it. Perjuangan kalian untuk melawan DPO itu memang agak ribet dan panjang. Jadi sarannya dokter, kalau kalian curiga, oh ini kayaknya ada obat kerasnya nih, misal begitu. Kalian jangan langsung dilepas tapi diselang-seling dulu. Diselang-seling dulu, day on, day off. Jadi hari ini pakai, besoknya moisturizer, besoknya pakai, besoknya moisturizer. Selang-seling dulu. Nanti setelah selang-seling, baru kalian lepas bener-bener. Gitu ya. Jadi supaya kulit kalian nggak kaget banget. Gitu ya.